Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa salam Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi di subuh hari ini yang penuh dengan berkah dan anugerah dari Allah. Semoga kita semua tercurah atas nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan di subuh hari ini yang luar biasa adalah tetap dengan para perwira-perwira kita, jamaah-jamaah kita di sini, dan insya Allah ini adalah satu kesatuan antara aparatur dengan masyarakat yang ingin sama-sama menjaga dan juga keutuhan negara kita. Dan insya Allah hari ini temanya sangat menarik sekali tentang tabayun. Tapi sebelumnya sama-sama kita siapkan Al-Quran kita, catatan kita, pena kita. Insya Allah catatan ini adalah menjadi ladang amal kita semua. Dan kita mulai untuk kajian kita hari ini dengan pembacaan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Mahfuzul Khuluki, Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa Serambi Islami dimanapun Anda berada, subhanallah, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan Al-Quran. InsyaAllah ya, ini akan mencurahkan untuk kita semua adalah keberkahan dan juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini alhamdulillah ini saya perkenalkan dulu nih. Sebelah kanan saya ini ibu-ibu muda semua, cantik-cantik semua. Ini dari Majelis Taklim Rojaul Ummahat Tanjung Priok, Jakarta Utara, pimpinan Ibu Haja Endang Pujiastuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam
Gimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kantongnya sehat ya? Alhamdulillah ya, selalu harus bersyukur ya Bu. Dan di sebelah kiri saya sini, subhanallah nih, ini para penjaga kita semua nih, penjaga negara kita. Di antaranya ini dari anggota Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, subhanallah Bu, Pak. Lihat ya, gagah nggak sih? Gagah ya, insya Allah ya. Tapi jangan sampai salah nih, salah informasi yang penting nih. Jangan sampai salah informasinya. Dan juga pemirsa Serambi Islami ya. Pembahasan tema kita ini menarik sekali tentang tabayun. Tapi sebelumnya saya kenalkan dulu nih guru kita semua ya. Ini ayahanda kita semua yaitu Bapak Ustadz Kolonel Sus Dr. Haji Kemal Shah MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dengan jubah yang beda. Subhanallah, mudah-mudahan tambah ada melihatnya nih. Ada salah satu aparatur negara kita yang ternyata subhanallah, mudah-mudahan istiqomah ya Allah jaga buat kita semua. Nah, Pak Ustadz langsung aja nih, temanya menarik sekali ya tentang tabayun. Nah, ini tabayun ini paling gampang loh informasinya. Ketika kita media sosial, teknologi, karena mohon maaf paling sebelah tetangga kita nih. Ada yang ngomong gini, waduh, nih penting sekali kita menjaga tabayun itu seperti apa dan kaitan dengan Al-Quran yang tadi yang dibacakan, apa maknanya? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Para pemirsa dimanapun berada, masyarakat, ibu-ibu dan segenap anggota Lanut Halim Perdana Kusuma serta santri Pondok Pesantren Papan di sini ada ya. Kesempatan pagi hari ini kita sama-sama berkumpul bermuajahah. Ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semua diberikan sehat walafiat. Ya. Bahkan kalau kita katakan yang pada sakit pun saat sekarang insya Allah sehat secara ruhaniyah. Insya Allah ya. Dan lahiriahnya semoga dengan melihat, mendengarkan tayangan kita, kajian kita di pagi hari ini oleh Allah diangkat penyakit, diganti dengan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Semua kesulitan-kesulitannya semua disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau punya hutang, mudah-mudahan selesai acara ini lunas semua hutang. Amin ya Allah. Nah loh, ini pada aminnya keras-keras, jangan-jangan istrinya pada punya hutang nih gitu. Ya, baik. Kalimat Allah terkait dengan kita hendaknya berhati-hati dengan informasi, dengan berita. Tadi sudah dibacakan oleh Ustadz Mahfuzul yang saya coba untuk membaca kembali ya, tentunya kami tidak untuk menerjemahkan satu persatu, namun yang terkait dengan kepentingan bahasan kita dalam kesempatan ini kepada para guru, segenap ahli tafsir atau mufassirin tentunya, demikian juga tentunya para ilmuwan tokoh-tokoh Islam tentunya. Kami mohon tentunya apa yang kami bahas dibatasi dengan waktu tentunya di sini. Sementara kami juga harus menyampaikan keterangan-keterangan qat'i dalil-dalil Al-Quran maupun hadis Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau ada kekurangan dari berbagai hal, tentunya kami juga butuh nanti para alim atau ulama semua untuk bisa memberikan informasi tentunya atau memberikan tambahan masukan di mana ini adalah media untuk pembinaan umat yang luar biasa ya, TVRI dengan Serambi Islam ini ya. Mudah-mudahan insya Allah kita doakan terus berkembang, terus berjalan ya tentunya sampai akhir kehidupan di muka bumi ini tentunya ya gitu ya. Dan harapannya mungkin tambah lagi ya, tambah membuat lagi. akhlakul karimah. Betul, insya Allah. Jadi keyakinan bertambah, lebih mantap lagi akhlakul karimah, terus membawa untuk bangsa dan negara sejahtera bukan sekedar lahiriah, tapi batiniah semuanya juga. Amin ya rabbal alamin. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ini surat ke-49, ayatnya ayat ke-6 di mana Allah memberikan firman ini buat kita untuk keselamatan kita sekalian.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Kita semua orang yang beriman. Ketika kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Kita termasuk di dalamnya, pemirsa termasuk di dalamnya. Oleh karena itu sekarang dengarkan baik-baik apa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah diseru, dipanggil, sudah alhamdulillah. Ya, gitu. Seruannya in ja'akum fasikun binaba'in. Jika datang kepada kamu seorang yang fasik membawa berita. Ada nggak kira-kira seperti itu? Ada. Banyak. Setiap Bukan saat. Bahkan kita beli tiap hari pulsanya. Iya. Kita beli paketnya, betul nggak? Betul. Didatangin sama kita semuanya. Ya. Terus apa perintahnya? Fatabayyanu ang tusibu qauman bijahalatin fatusbihu. Masya Allah, Allah Rabbi. Allah memerintahkan kepada kita sekalian untuk diteliti. Jangan kita telan. Terima, ya, tapi teliti kebenarannya. Jangan sampai karena kita tidak teliti, ya ini dikatakan, engkau mencelakakan suatu kaum. Ingat, bisa kaum kita sendiri, bisa bermakna keluarga kita, bisa saudara-saudara kita, bisa bangsa yang besar ini. Betul. Itu. Kenapa? Kalau sudah terjadi seperti itu dikatakan di sini, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Engkau akan menyesalinya, itu bahasanya. Nyesal, aduh gara-gara omonganku, aduh gara-gara aku tidak menyaringnya, aduh gara-gara aku termakan oleh kata-katanya. Masukan yang tidak kita saring. Perlu dicatat tadi di situ dikatakan karena kebodohan. Artinya apa? Kita harus cerdas, kita harus pintar. Pintar bukan di akal saja, tapi pintar di kolbu juga. Kalau pintar hanya cerdas saja, gelap hatinya, kepintarannya jadi licik. Tapi pintar dengan cahaya kolbu, itu yang dikatakan cerdas. Kalau untuk pintar saja, biasanya hanya untuk dunia. Tapi kalau cerdas, fid dunya wal akhirah. Itu, ya. Baiklah, jamaah rahimakumullah, para pemirsa dimanapun berada. Jadi pertanyaan sekarang, kenapa temanya adalah tabayun? Ya. Nah, apa itu tabayun? Itu kan yang harus kita pertanyakan. Bayana yubayyinu, gitu. Dari apa? Sebetulnya ini saling menjelaskan, ya, saling menjelaskan. Jadi bisa saling menjelaskan, bisa juga dengan bahasa penjelasan yang datang kita teliti. Itu bisa terkait dengan dua arah, gitu, saling menjelaskan, itu. Bisa juga satu arah datang, kita sendiri yang coba untuk menjelaskan dari sudut pandang ilmu yang ada, makna kebenaran yang harus diangkat, itu, ya, tabayyun, ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi segala sesuatu yang datang itu kalau tidak mengerti, cari orang yang ahli untuk menjelaskannya, tentunya. Kalau nggak tahu, yes, nanti dulu, maaf, ini bukan ranahku, ini bukan bidangku, begitu, ya. Baik jamaah rahimakumullah, berbicara tentang tabayun, berbicara tentang ketelitian, kehati-hatian kita atas suatu berita. Kita tidak berbicara hanya sekedar di keluarga, kita tidak berbicara dalam perkantoran, tapi kita juga berbicara tentang skup negara yang besar ini, negara kita tercinta ini. Hanya sekedar sedikit berita saja bisa geger, ya. Hanya sedikit informasi yang salah saja, bisa berantakan terkait dengan tatanan yang sudah begitu tenang, tentram, ya. Betul nggak kira-kira? Betul. Suka nggak kita dapat berita seperti ini? Sering. Sering terjadi. Masyarakat langsung sering. Sering. Ya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama melihat kepada diri kita. Kalau diri kita mendapatkan informasi, kita telan, kita beritakan begitu saja, kita seolah-olah, wah ini benar, ini hebat, harus saya sampaikan. Tanpa kita saring dengan ilmu pengetahuan kita, dengan pengalaman-pengalaman yang ada, tanpa kita tanyakan dulu oleh orang-orang yang ahlinya, ini pertanda kita menyambung lidah gibah, menyambung lidah fitnah. Bakal datang di satu zaman nanti,
Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, fitnah merajalela. Itu pertanda kiamat akan datang. Sudah dekat kiamat. Fitnah. Nah, biasanya perintah tabayun ini agar tidak muncul fitnah. Tidak juga gibah, gitu bahasanya. Jadi betul-betul teliti, hati-hati. Kalau toh ada kebenaran juga, tidak sembarangan kita untuk memberikan. Nanti dulu, sebentar. Kalau membuat resah, gelisah, akhirnya membuat tatanan kehidupan dalam keluarga, dalam masyarakat tidak baik, akhirnya keruh, nanti saya akan menahannya dulu. Apa kepentingannya? Nah itu namanya cerdas ini orang. Kalau sudah fitnah bagaimana? Allah Rabbi, Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apabila fitnah sedang tertidur, jangan engkau bangunkan. Ini begitu ada berita, sebarkan. Begitu ada berita, kita omongkan di majelis taklim. Majelis taklim itu majelis ilmu. Betul. Majelis ilmu, majelis kearifan. Majelis kearifan, majelis yang dia dekat dengan Allah nantinya, paham dan kenal akan Allah. Ma'rifatullah dia. Ya Allah, apapun bahasanya, semua itu datangnya dari Allah. Sekarang ini datang berita seperti ini. Ya Allah, betul ini kurang baik, ini buruk. Benar kelihatannya, yang muncul adalah doa. Hanya dirinya dengan Allah berbicara, Ya Rabb, aku mendapatkan berita ini terlepas benar dan tidaknya. Aku serahkan kepadamu ya Rabb, karena bukan bidangku ini. Kalau ini harus ditangani oleh aparat yang berwenang, ya taruhlah kepolisian. Ya Allah, biarkan dia yang mengatasi. Dialah yang menanganinya. Aku tidak, dan aku bukan apa-apa. Aku hanya sekedar mengangkat tangan, tengadahkan, meminta kepadamu. Karena yang membulak-balikan hati itu adalah Engkau. Karena yang membuat sesuatu aman dan tentram adalah Engkau. Karena yang amankan, tentramkan, itu yang harus ada sebetulnya. Iya, ketika berbicara, iya. Betul. Ya. Pak Ustadz, nanti ini pembahasannya ini semakin detail. Kayaknya saya agak dengar bisik-bisik tetangga saya ini ada yang ngomongin. Nah, ini termasuk dari tabayun dulu nih harusnya ya. Dan juga pemirsa Serambi Islami, nanti kita akan bahas lagi, jangan kemana-mana. Dan tetaplah bersama kami di Serambi Islami. TVRI, kami kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa Serambi Islami tetap bersama kami dan insya Allah penuh dengan keberkahan di subuh hari ini. Nah, Pak Ustadz nih, tadi ada, kalau di masyarakat kita suka mendengar ya, bisik-bisik tetangga. Nah itu tuh, tidak cuma di lagu aja, tapi perlu juga ya kita tabayun ya. Apalagi tetangga itu kan pasti lingkupnya itu kecil. Nah, bagaimana supaya kita bisa minimal saja menjaga hati kita, jangan sampai terhasut. Itu udah masuk ke ending sebetulnya. Tapi tidak apa-apa. Kita hanya melanjutkan yang tadi karena kaitannya juga ke situ. Ketika fitnah sedang tertidur, jangan kau bangunkan. Harus diingat, ini bicara tabayun ini, ya. Jadi harus teliti, hati-hati. Jangan-jangan ini adalah fitnah. Kalau demikian, tidak boleh dibangunkan oleh kita. Siapa yang membangunkan, terus menyebar, dia menanggung dosa seluruhnya. Awas, tidak akan dimatikan oleh Allah orang yang demikian, sampai dengan dia melakukan sendiri, atau dia terjebak dalam arus pusaran fitnah itu. Apalagi sekarang zaman kalau tidak tobat. Tobatnya bukan tobat hanya sekedar astagfirullahaladzim. Bagaimana menghapuskan itu seluruhnya? Susah. Dan jika ada fitnah dalam satu kaum, di satu qaryah, satu wilayah, satu daerah, jangan sekali-kali engkau masuk di dalamnya. Wahai segenap yang berada di pemerintahan, yang bergelut dalam dunia usaha, semua hal. Ketika di satu tempat sedang muncul huru-hara di sana, baik itu kaitan dengan perebutan pangkat, jabatan, kaitan dengan bisnis, segalanya lah gitu. Di situ adalah sumber dari fitnah. Jangan sekali-kali kita masuk. Tapi kalau nama kita ada di dalamnya, biarkan saja. Kita di belakang itu dukung dengan doa. Semoga perjalanan ada nama kita membawa rahmat, baik kebaikan. Itu saja yang harus ada. Ya, selalu kita malah mendoakannya yang positif, yang baik-baik saja, yang baik-baik saja, insya Allah. Karena gini, ketika seseorang di dalam benaknya senantiasa berformat baik untuk segala hal, maka dijamin hatinya sehat. Hatinya sehat, maka tubuhnya sehat. Matanya sehat, telinganya sehat. Ya,
Ada orang mencaci, mencerca, dia nggak pernah sakit hati, dia diam saja. Meludah ke langit, terpercik muka sendiri. Dia sadar, ketika omongan buruk datang padanya, ketika ada gibah fitnah tiba kepadanya, itu adalah sampah. Kenapa harus dimasukkan ke dalam hati? Kalau dimasukkan ke dalam hati, dia sikapi, dia tanggapi, persoalannya, maka sampah berada dalam hatinya. Tapi ketika dia singkirkan, itu semua kan ujian dari Allah. Nggak sakit dengan diomongi. Apa kata orang? Biarkan, nanti orang pun tahu sendiri. Dan yang ketiga, jika tiba fitnah kepadamu, jangan kau klarifikasi. Semakin kau klarifikasi, semakin meluas fitnah tersebut. Ini ilmu buat kita semuanya. Ya, berarti Ibu ya. Ilmu semuanya, ya. Bu, bicara tabayun ini, tabayun bicara baru tabayun segitu semuanya aja, Bu. gitu. Semuanya. Ya, apa yang kita kejar? Betul. Alhamdulillah, Allah berikan saya sekarang pangkat kolonel. Ya, wallahu alam. Kalau percaya pimpinan yang akan datang saya diberikan pangkat lebih tinggi daripada ini, syukur alhamdulillah. Ya, gitu. Kaitan dengan jabatan semua. Selesai memegang satu jabatan, selesai dari jabatan itu biasa. Di jabatan itu juga biasa. Hanya beda di sana adalah tanggung jawab. Ketika dalam sebuah jabatan kerja di sana. Bukan kita mau bersenang-senang di sana. Selesai dari jabatan, tanggung jawab yang lain. Faidza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ini semua yang dibicarakan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu, Masya Allah. Dengerin nih. Nih, ayat yang satu ini, firman yang ini, yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita sekalian. Ya, yaitu surat Al-Isra, ayat 82. Ya, insya Allah ini dari militer. Ya, silakan Pak Kafrul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yazidu zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Subhanallah, masyarakat, ibu-ibu dan segenap pemirsa dan ya keluarga besar Lanun Halim, ya tentunya. Firman Allah barusan itu menerangkan kepada kita wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Karena tadi kaitan dengan gimana menjaga hati. Betul. Gitu kan gitu ya. Gitu. Itu sebetulnya Al-Qur'an itu sudah memberikan kepada kita apanya, resepnya, kuncinya, sekaligus dia obatnya. Gitu. Al-Qur'an itu dia sebagai rahmat, dia sebagai syifa. Jadi rahmat. Rahmat itu kan riqatun fil qalb. Riqah. Qalbu kita itu yang keras jadi lembut. Yang galak, jahat jadi penuh kasih sayang. Itu. Jadi ketika penuh kasih sayang, penuh cinta semua, penyakit pun ngisi dari dirinya. Kesombongan, keangkuhan pergi dari dirinya. Ya. Kalau kita membaca Al-Quran. Ya, yang kita baca sekarang Al-Quran ini. Dan kita mengamalkan, mengkaji. Ketika seseorang tidak mau meneliti informasi, itu artinya emosinya tidak stabil. Ketika orang membaca Al-Quran, cahaya dalam kalbunya stabil. Stabilitas emosionalnya luar biasa. Karena cahaya Allah ada di sana. Itu nurullah ada di dalamnya. Tenang dia mensikapi sesuatu. Maka dengan ketenangannya muncul kecerdasan berpikirnya. Hati-hatilah dia. Itu tabayun adanya. Dan apa? Di samping rahmat, obat. Obat. Yang tadinya seneng ngomong, seneng gibah. Bisik-bisik tetangga semua. Gitu ya. Sekarang tidak lagi seperti itu. Ya Allah. Apa gunanya? Ya, apa guna? Dia dihidupkan oleh Allah. Dia punya rezeki lebih dari kita, Allah yang kasih, dia yang usahanya, betul nggak? Kenapa kita harus iri kepadanya? Ya, demikian.
Ketika seseorang jadi pemimpin, ketika seseorang jadi atasan, ketika seseorang berhasil dalam bisnisnya, ketika keluarganya semua anak-anak yang pada jadi, mungkin anak-anak kita juga soleh sih soleh. Cuman tidak seperti keluarga itu. Keluarga itu begitu majunya. Rumah bangunannya begitu megah dan mewah. Jangan dikit-dikit bilang, tahu nggak bu, ada apa? Itu lihat tetangga kita. Kemarin dia renovasi dapurnya. Sekarang dia renovasi benteng depannya. Terus dia beli mobil yang baru tambahan jadi 10, Bu. Lihat. Terus motornya. Terus semua disebutin. Tahu nggak? Coba lihat setiap malam Selasa, malam Jumat. Lihat di comberan belakang sana apa. Di situ ada apa? Babi ngepet. Muncul fitnah. Ya, muncul hal yang buruk. Betul. Itu. Tabayun. Begitu dapat berita kayak gituan. Masa sih? Bener. Nggak boleh ngomongin orang, nggak boleh fitnah. Begitu dari situ dia ngomongin si itu, dia sendiri yang ngurusin fitnah. Udah nggak benar itu ya. Nah, sekali lagi untuk kita yang kena seperti kayak gituan sudah kita. Kalau kita tidak sudah serahkan pada Allah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Apalagi sampai kita datangi, kita perang. Tambah kelihatan benernya, padahal nggak. Mau tahu nggak? Itu si bapak itu ada apa? Itu coba. Uang kayak nggak ada serinya aja. Kenapa? Punya tuyul. Orang-orang sih cuma 1 tuyulnya, dia mah 100 tuyulnya. Pasukan itu. Iya, pasukan. Ada saja seperti itu. Sederhana sebetulnya. Maaf kalau toh ada hal seperti itu, setiap hari di rumah mau tidur baca ayat kursi. Nggak akan kemasukan yang aneh-aneh. Termasuk insya Allah pencuri juga nggak datang deh insya Allah. Kecuali rampok. Ayo itu sama aja itu maksudnya. Sama aja. Iya. Maksudnya merampok hatimu gitu. Kenapa? Karena hatimu begitu baik gitu akhlaknya ya. Baik, ini kita bicara. Jadi rahmat. Tapi ingat itu siapa? Yang beriman. Kan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wala yazidu zalimina illa khasara katanya. Tidak bagi orang-orang yang tidak beriman, itu menjadikan kerugian. Jadi resah, gelisah, gundah, gulana. Maaf pemirsa dimanapun berada, di dalam kajian pagi hari ini, kita semua, kalau begitu dengar Quran itu resah, gelisah, itu namanya apa? Apa tuh? Kalau orang yang beriman, dengar Quran, nikmat. Iya, tenang. Ya. Betul. Kalau syaitan dengan Quran, kabur pergi. Karena apa? Panas. Nah, kalau kita dengar Quran resah gelisah, artinya jangan ngomong gitu. Artinya apa? Kita belum cinta, belum merasakan nikmat kesempatan sekarang. Kita belajar dalam kajian ini. Itu ibu-ibu pada buka Quran semua ya. Ya, kita ngaji bersama ini sebetulnya. Betul. Bukan saya bisa tidak. Sedikit kata ini kita berbagi saja ya. Ya, pertanyaan Bapak Ibu sekalian itu ilmu buat saya, buat semua. Ya, insya Allah. Nah, tapi memang perlu sekali ya, Ustaz, ya. Kita berarti selama ini memang Allah berikan rahmat buat kita. Ternyata inilah petunjuk dari Allah yang memang bisa kita ikuti ya. Iya, betul. Nah, mengenai tema kita di Tabayun, hal-hal yang perlu kita jaga terutama umumnya ya dengan teknologi yang ada sekarang nih. Nih, anak paling mudah untuk bisa menerima informasi. Nah, itu bentengnya bagaimana? Baik, ya. Jadi kembali awalilah dengan diri kita semuanya ini beriman kepada Allah dengan melaksanakan ketaatannya, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena persoalan berita ya, baik gibah ataupun fitnah. Jadi gibah itu sesuatu yang benar terjadi ya. Namun kalau kita ceritakan orang yang melakukan nah gitu, itu akan tidak suka karenanya. Yang harusnya kita tutupi, kita sembunyikan. Siapa yang menyembunyikan aib saudaranya di muka bumi ini, aibnya nanti di akhirat akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu nanti di akhirat, Masya Allah, dibuka itu layar yang begitu lebar. Ini mah manualnya kita bicara. Tiba-tiba dilihat banyak, oh ya Allah, malu dosa dan kesalahan kita sekalian. Ya, kita tutupi, insya Allah itu. Nah, jadi gibah itu sesuatu yang benar terjadinya, kita ceritakan, tapi orang itu tidak suka kalau itu diceritakan, itu gibah sebetulnya. Maaf, ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW kedatangan tamu seorang wanita badui tinggi, dia warna kulitnya hitam, tinggi besar. Nah, selesai urusan dia pulang. Siti Aisyah menyatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul,
tinggi nian itu orangnya. Tapi nadanya, nada tinggi nian ya gitu. Kata Rasul, buanglah gibahmu ya Humairah. Itu aja gibah, gimana yang lainnya? Masya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan Pak Ustadz ya. Ini ada satu gambaran buat kita ketika kita bisa menjaga saja informasi ini. Insya Allah keutuhan rumah tangga juga bisa terjaga ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pemirsa Seram Islami masih juga bahasan kita lagi, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah informasi berikut ini. Tetaplah bersama kami di Seram Islami. TVRI kami kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah kembali lagi di sini di subuh yang penuh dengan berkah. Dan ini Pak Ustadz nih, kita tahu ada tambahan lagi mengenai tema kita tabayun, ayat-ayat yang perlu kita, supaya meyakinkan kita ternyata tabayun itu penting sekali. Ya, ketika di dalam ketaatan itu dipilah-pilah, itu juga itu akan memunculkan kita jadi buruk. Kan kita taat pada Allah, taat pada Rasul. Betul. Tidak taat kepada pemimpin, ya tentunya dia jadi bermasalah nantinya, ya bermasalah. Makanya mari kita sama-sama coba untuk menyimak ketaatan kita secara pribadi di dalam keluarga, secara pribadi di tengah masyarakat, secara pribadi di tengah-tengah bangsa dan negara. Jadi dari mulai perseorangan kita, bagian daripada keluarga, bagian masyarakat, bagian masyarakat besar bangsa ini, ketaatan kita harus terus terjaga. Betul. Jangan hanya di rumah ketaatan itu, di luar tidak. Nah, ketaatan inilah yang akan membentengi kita dari hal-hal yang tidak baik. Betul. Gitu, ya. Jadi dari hal gibah, fitnah. Sebetulnya ketika bicara tabayun itu tidak melepaskan kepada bahasa berita yang masuk itu apakah gibah, fitnah. Kalau toh benarnya juga kira-kira pas enggak untuk saya sampaikan. Nah, ini ada kecerdasan, ada kehebatan, kedahsyatan dari seseorang yang tabayun, yang mau meneliti, yang berhati-hati atas berita, yang dia coba mau cross check dulu semua. Setelah benar, kira-kira benar nggak untuk kita sampaikan? Kira-kira mencelakakan nggak sebagian orang? Meresahkan atau tidak semua? Mohon maaf, sama ketika kita berbicara tentang bagaimana keyakinan kita dalam mengamalkan satu amal. Ini perlu kita angkat dalam kesempatan ini. Jadi kalau seseorang ini sudah terbiasa di malam Jumat, maaf saya tidak berbicara kepada khilafiyah ini. Di malam Jumat kita membaca surat Yasin. Betul. Ngaji. Misalkanlah taruh di satu tempat itu membaca surat Yasin. Tiba-tiba kita datang, kita menyatakan hal yang berbeda, harusnya kita berpikir dengan baik. Ingat, ini bisa jadi, maaf, tabayun. Iya. Jadi resah, memunculkan jadi kelompok-kelompok, nah ini berbahaya. Makanya ketika kita di dalam satu tempat sudah melaksanakan sesuatu, sepanjang itu adalah ibadah. Ingat, baca Quran itu ibadah, terlepas mau surat yang mana. Nah, yang terbaik itu ketika kita arif bijaksana, Yasin dibaca, insya Allah silahkan teruskan. Tapi jangan lupakan, kita hatam Quran. Tiap hari terus dibaca Quran. Malam Jumat teruskan, nggak apa-apa gitu kan, bagus. Ustadz, gimana kalau setiap saya subuh baca, misalkan Al-Mulk saya baca, ya banyak hal yang dibaca oleh seseorang, silahkan lanjutkan, tidak jadi masalah. Namun jangan lupakan, engkau bisa menapatkan Al-Quran, menamatkan Al-Quran terus. Karena engkau akan dibangkitkan saat terakhir engkau membaca Al-Quran itu. Gitu ya. Baik, jamaah rahimakumullah, tentunya kita sekalian juga perlu mendengar ya mana dalilnya tersebut. Ya, saya pikir untuk membaca dalil ini ya kita berharap ada dari qori. Ya, kami persilakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum.
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا Sadaqallahul azim. Jadi ketika seseorang itu sudah taat pada Allah, taat pada Rasulnya, taat pada pemimpinnya, tentunya pemimpin yang takut juga, taat juga kepada Allah dan Rasulnya. Ya, bukan pemimpin yang menentang Allah dan Rasulnya, tidak. Semua untuk di negara kita insya Allah. Insya Allah ya. Semua. Kalau toh salah tentunya kita akan coba perbaiki. Salah kita coba benerin. Karena kita punya konsep dalam sholat indah sekali. Ketika salah tiga egois, udah ngikutin aja apa yang aneh lakukan kan, enggak gitu kan? Gitu ya. Ya bacaan seenaknya enggak, salah diperbaiki bacaannya. Betul. Oleh orang yang tahu tentunya. Betul. Ya, gitu. Salah kaitan dengan gerakan. Subhanallah. Beda tuh bacaannya, beda. Subhanallah itu aturannya. Demikian di kita itu insyaallah. Nah, artinya taat pada Allah, taat pada Rasulnya, taat pada pimpinan, ya pemimpin yang dimaksud pemimpin yang memang taat pula kepada Allah dan Rasulnya semuanya, maka tidak akan muncul hal-hal yang negatif, yang buruk itu. Yang ada adalah kecintaan yang amat sangat luar biasa kan? Nah itu ya. Okay. Nah Pak Ustadz nih, ini dari tadi kan juga pengen tahu nih kan bisik-bisik ya. Namanya bisik-bisik berarti ibu-ibu juga ada yang mau tanya tadi ya. Ya coba lihat mana sebelah mana nih ibu-ibunya mau tanya, angkat tangan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Endang dari Majelis Taklim Rojaul Ummahat Tanjung Priok, Jakarta Utara. Yang saya mau tanyakan adalah sekarang ini kan di medsos banyak ini Ustadz himbauan karena ada bencana alam beberapa itu ya, yang menganjurkan bahwa kita tuh harus siapkan tas, surat-surat penting, dan di Jakarta itu akan ada gempa yang berapa ini. Jadi kan sebetulnya kita tuh semua ya? Gelisah ya Ibu ya, was-was juga gitu. Jadi gimana caranya kita menyikapinya? Kan karena itu kan baru hanya ramalan gitulah Ustadz. Demikian pertanyaan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini berita sekaligus ilmu sebetulnya buat kita sekalian. Berita ini tidak perlu diresahkan, tapi jadikanlah ilmu buat kita sekalian, ya, buat ilmu. Jadi semua harus kita yakini bahwa tadi di awal dengan kita takwa artinya beriman pada Allah. Betul. Dengan iman punya keyakinan bahwa segala hal itu Allah yang menggerakkan. Ini afalnya Allah begitu, ya. Betul. Makanya perkuat kita dengan sholat 5 waktu, perkuat kita dengan puasa-puasa, ya puasa sunnah maksud kami gitu ya. Perkuat dengan infak sedekah. Kalau Allah melihat hambanya takwa pada Allah, begitu besar keyakinan pada Allah, diimbangi dengan infak sedekah, Allah malu menurunkan azab. Begitu. Malu Allah, ya. Sekali lagi insya Allah, Allah malu untuk menurunkan siksaan atau azab semua yang adalah ampunan yang turun bagi orang-orang yang demikian. Nah, adapun sekarang gimana ini dari bukan bicara sekedar ramalan, tapi berdasarkan ilmu. Ada, taruhlah benar berdasarkan ilmu disampaikan, itu adalah kewajiban dari mereka-mereka yang memang diberikan kewenangan, para ahli untuk menyampaikan. Itu juga tidak boleh kita sepelekan. Kenapa? Karena memang berita yang benar berdasarkan ilmu itu harus kita perhatikan dengan seksama, namun sikapi dengan arif bijaksana. Ya, ya kalau seperti ada harus mengumpulkan sesuatu, memang iyalah. Kalau misalkan surat-surat rumah, surat tanah, surat kendaraan bececeran di mana saja kan nggak pas. Taruhkan di satu tempat. Kalau bisa filenya tuh bagus. Ini surat anu, ditaruh rapih kan mudah nyarinya juga. Betul nggak kira-kira? Betul. Saya pikir itu sesuatu yang bisa disikapi dengan lebih arif bijaksana lagi ya. Nggak usah kita resah kepada segenap masyarakat bangsa ini. Jadikan bahwa kita ini akan lebih cerdas lagi. Setiap berita yang sampai dari ahlinya gitu,
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya pada yang ahlinya. Datang semuanya, sikapi. Oh iya, ini berdasarkan ilmunya. Kita harus bagaimana mensikapinya seperti tadi. Yalah, kalau bercecer surat-surat, kan susah nyarinya. Ya, termasuk diingetin, menyatukan. Ya, gitu. Oke, nah Pak Ustadz nih kelihatannya sudah semakin paham ya mudah-mudahan ya Bu ya. Dan ternyata nih ilmu ini memang jadi buat benteng antara mana yang benar, mana yang salah ya. Dan pemirsa Serambi Islami, nanti kita akan bahas lagi kajian kita, dan tetaplah bersama kami di Serambi Islami. TVRI kami kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di Serambi Islami dan pemirsa juga di sini juga jamaah yang sudah hadir ya. Pak Ustadz, mungkin ada yang perlu kita tambahkan lagi mengenai ayat atau dalil yang menguatkan tentang tema kita tabayun supaya hati kita ini terjaga. Ya, baik. Jadi tadi kita di awal sudah berbicara bahwa ini harus jangan bodoh, harus belajar. Gitu ya, harus belajar. Karena orang-orang yang belajar, orang yang punya ilmu itu derajatnya begitu tinggi. Saya pikir ini perlu nih. Qori harus baca lagi nih. ya, silakan Qori untuk membaca Al-Mujadalah 11 ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Itu kita ngambil yang yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dari orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman diangkat derajatnya. Tapi orang yang berilmu dari orang-orang yang beriman lebih tinggi derajatnya. Kenapa seperti ini adanya? Karena dialah orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Di sini santri belum membaca. Kita perlu membaca nih, ya. Jadi santri Juhdi insya Allah akan membaca surat Fatir ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawwabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Shadaqallahul azim. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Orang-orang yang berilmu. Ilmu yang didasari iman. Jadi bukan ilmu pengetahuan hanya sekedar dunia saja. Ketika gempa terjadi, ya, ketika tsunami terjadi, longsor dan lain sebagainya, kalau hanya bicara ilmu, dia hanya berbicara bagaimana mengatasinya di masa yang akan datang. Kita membuat bangunan yang kuat kayak apa. Tapi ketika berbicara dia punya ilmu, bahasa tadi tetap dibahas, tapi semua berbicara, ya Allah, saya harus membuat konstruksi baru terkait dengan mental masyarakat, keimanan masyarakat, akhlak masyarakat. Ada dua sisi yang harus bicara. Makanya ketika terjadi suatu bencana, itu karena adanya terkait dengan isu tidak benar, adanya LGBT, adanya perzinahan, adanya mabok-mabokan,
adanya permusuhan, pembunuhan, Allah murka. Maaf sekali lagi, bukan konstruksi yang dipikirkan hanya sekedar bangunan apa yang cocok. Betul. Ya, tapi harus ada konstruksi bagaimana kolbu, mental masyarakat bangsa ini, akhlak bangsa ini, itu yang harus ada. Ya, rada galak sekarang. Tapi langsung kena tuh Pak Ustadz. Benar. Jadi ternyata memang dari sebuah negara itu kita adalah alak dari masyarakatnya. Jadi selama ini mungkin media hanya mencari mana, padahal perlu ada orang-orang yang ditarik duduk bersama, bagaimana dari sudut pandang konstruksi yang pas untuk ke masa yang akan datang. Biar bangsa dan negara ini, jangan kita menganggap hanya sekedar bangunan saja. Bangunan doa itu adalah sebuah bangunan. Kalau dipancarkan dari mulut orang-orang yang soleh dan soleha, itu yang harus ada. Ya, kadang-kala dikecilkan, tukang baca doa dikecilkan, imam dikecilkan, ustadz dikecilkan, gitu. Untung aja saya nggak dikecilkan. Kenapa? Karena kolonel katanya, gitu ya. Sekarang kolonel, kalau marskal apalagi, gitu ya. Ya tinggal terserah aja yang ngasih. Yang ngasih pangkat kolonel kita doakan. Amin. Saya bisa jadi kolonel ini kan ada pimpinan nih. Kita doakan dakwah saya seperti ini, mudah-mudahan jadi pahala buatnya. Wasilah. Yang nanti ngasih saya jadi marskal juga, mudah-mudahan pahalanya lebih gede, gitu. Amin. Tetap Maaf, ini bukan promosi. Iya. Kalau dikasih alhamdulillah, gitu. Tapi memang benar Ustaz. Jadi kalau memang kita juga ada kebaikan-kebaikan itu, kita boleh mendoakan ya ketika ada orang-orang yang terlalu baik dengan kita seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu rasanya kita juga perlu tahu. Betul. Kalau yang tadi semua kan yang baik-baik. Bagaimana mereka-mereka yang menyebarkan berita tidak benar, yang dikatakan fasik tadi? Fasik ya. Fasik itu orang-orang yang hatinya, matanya, telinganya itu yang sudah tertutup. Nah, perlu dibaca ayat. Cuman dari tadi kan ibu-ibu, adanya militer, santri, ya adanya santri. Polri. Ini perlu dari kru. Kalau krunya ya siapa wakil ini? Bisa langsung produsernya, kru juga, produser juga lah saya pikir ya. Gitu. Silakan Pak. Silakan. Al-Baqarah ayat 7. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, ini jadi imam nih. Ya. Baik. Jadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawat wa lahum adzabun azim. Gitu. Khatamallah ala qulubihim, mengunci mati hati mereka itu. Ala qulubihim wa ala sam'ihim, mengunci pula pendengarannya. Wa ala absarihim, dan penglihatan-penglihatannya. Ini nih orang-orang yang buruk, yang mengeluarkan informasi yang tidak benar, yang dikatakan fasik. Tadi. Ya, ghisyawah, dengan tutup-tutup. Ya, walahum, bagi mereka itu azabun azim, azab yang pedih. Ketika hidup kelihatan enak, rizki terus ada. Ya, maaf ini, Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya, melihat orang lain. Yang maksudnya orang lain itu hamba-hamba Allah ataupun makhluk-makhluk Allah yang namanya manusia. Itu kalau melakukan kesalahan, Allah punya kasih sayang. 4 hal tidak ditutup pintunya. Yang pertama, rizki tidak ditutup. Makanya suka ada orang maksiat tapi rizkinya terus kelihatan banyak. Ingat, itu istidraj itu. Tinggal nunggu nanti akhirnya Allah azab orang demikian. Pangkat, jabatan, seolah-olah itu. Padahal itu istidraj dari Allah. Tapi kalau soleh, baik, taat, beribadah, jalan bagus, lancar, rizki banyak, itu namanya ma'unah. Maaf, ma'unah, bukan ma'uneh ya. Yang kedua, Allah tidak menutup, sehatnya. Dikasih. Kadang kalau orang maksiat itu, Masya Allah, sehat seolah-olah nggak pernah sakit itu orang. Ya, sekali dicabut nyawa, meninggal dia. Gitu. Terus yang kedua, ditutupi kesalahan-kesalahannya Allah, Rabbi, Masya Allah. Terakhir, yang ketiga, Allah tidak menyegerakan azab. Kenapa? Kata Allah, aku tunggu sekarang. Enggak datang, besok kau tobat padaku. Enggak sekarang, bulan depan, tahun depan. Sampai satu waktu, ternyata dia tidak juga tobat,
aku sudah berikan kasih sayangku, tapi kau tak mau juga tobat padaku, aku tidak salah. Engkaulah yang keliru melihatku. Itu ya. Itu istighfar ya, kalau ketika kita mata hati kita semua ditutup sama Allah, aduh, itu hilang kasih sayang kita sama Allah. Dan juga nih Pak Ustadz nih, ini pembahasan kita juga ini menarik sekali ya. Tapi memang masih ada satu segmen lagi, nanti diambil kesimpulannya. Dan juga pemirsa Serambi Islami, tetaplah bersama kami di Serambi Islami. TVRI kami kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa Serambi Islami, subhanallah masih setia dengan kami di sini. Dan Pak Ustadz nih, mungkin di segmen kita yang terakhir ini mungkin ada dua ayat lagi yang bisa kita menambah, minimal aja menguatkan hati kita untuk menjaga jangan sampai terkotor dengan hal-hal yang buruk. Ya, ya tentunya kita sekalian menyadari bahwa yang datang kepada kita bisa jadi itu sebetulnya tipu daya, tipu muslihat. Dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mulai iman itu kan harus dipelihara dengan baik, harus mantap. Pemeliharanya itu sholat 5 waktu, tambah duha, tambah tahajud, tambah rawatib, tambah yang lain lagi tentunya. Ngaji Quran, berdialog dengan Allah, berzikir setiap waktu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabihu bukrata wa asila, terus sambil jalan, duduk, berdiri, berbaring. Alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim, terus itu. Insya Allah nanti tipu daya itu, kemungkaran itu akan hilang, akan sirna. Nah ini ada ayatnya, silahkan. Ya kita berharap Bu Rosilah berkenan membacanya. Ya itu di dalam surat Al-Anfal ayat 18, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikum wa anna Allaha muhinu kaidil kafirin. Shadaqallahul azim. Allah lebih enak Ibu. Cuman kependekan ya. Sekali lagi, Allah akan melemahkan tipu daya. Tipu daya orang-orang kafir. Orang kafir itu orang ingkar. Negara ini sudah bagus, negara ini sudah enak. Betul. Ternyata ingkar. Bagaimana menipu daya, ingin membuat resah, gelisah. Warga ini sudah bagus, tetangga sudah enak, dia nggak mau lihat tenang, tentram, dia buat resah. Ingkar namanya dia, mengingkari kebaikan, dia ingin berbuat keburukan. Allah buat lemah dia, itu bahasa. Ya, sayang Ibu, pendek sekali bacaannya. Gitu ya. Baiklah, tentunya segala sesuatu datangnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Karena itu kita berharap, insya Allah, ini yang akhir membaca surat Al-Isra ayat 81. Saya berharap dari militer ini, Pak Sarno, ya, Sersan Kepala Sarno, ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Shadaqallahul azim. Kebenaran pasti akan datang. Kebatilan pasti akan lenyap. Ya. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Lenyap semua kebatilan. Jangan khawatir. Kalau toh ada kebatilan lihat kayak merajalela, tidak, demi Allah. Tersingkap, tersingkir. Tersingkap dulu. Oh, seperti ini keburukannya. Tersingkirkan. Tak ada apa-apanya. Kelihatannya besar, sesungguhnya dia seperti laba-laba, sarang laba-laba, nggak ada apa-apanya. Jangan khawatir. Ketika kita berbicara yang baik, yang benar, kita berbicara sholat, ingat, sholat 5 waktu, mau dihina kayak apapun juga, bukan dia yang kita tuju, tapi Allah yang kita tuju. Infak sedekah yang kita keluarkan, bukan kita memberi ingin dipuji, tapi karena memang ada rizki dia di kita, itu bahasanya.
Kita berbuat baik untuk bangsa dan negara. Karena Allah sudah memberikan bangsa yang indah, yang besar ini kepada kita. Saya harus menjaganya. Dengan cara apa? Ya tentunya dengan cara tabayun. Jangan seenaknya mau menerima berita, kecuali teliti, telaah. Kalau nggak perlu, delete. Buang jauh. Nah ya, nah tapi jangan salah. Ketika kuku memanjang, muka tercakar, yang dipotong apanya? Kuku. Bukan tangannya. Ya betul nggak? Betul. Ya. Ketika keburukan muncul datang, ada di handphone kita, jangan handphonenya dibuang, isinya dibuang. Betul. Kalau bisa fiturnya saja jangan ada. Betul. Sudah aja. Apa yang penting? Saya butuhkan untuk informasi teleponnya ya sudah cukup itu bahasanya. Ya. Betul. Saya pikir untuk disimpulkan sederhana bahasanya, apapun berita yang datang pada kita, jadikanlah kita adalah orang cerdas. Bukan sekedar bahwa ini benar, tidak. Tapi layak tidak dikonsumsi oleh keluarga, masyarakat kita. Kalau ternyata walaupun benar, jadi keresahan, tidak perlu. Tapi kalau sesuatu harus disampaikan demi keamanan bersama, sampaikan. Tapi ingat, bukan dari kita, dari yang berwenang. Sampaikan. Itu yang lebih bagus, lebih arif, bijaksana. Karena dia yang bisa menakar, mengukur, cocok atau tidak berita ini sampai. Dan terima kasih banyak Pak Ustadz, subhanallah ya, kajian kita di subuh ini tentang tabayun dan memulai hati kita, aktivitas kita di pagi ini mudah-mudahan tetap ya dengan hati yang bersih dan menebar kebaikan insyaallah setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah hadir di sini, juga pemirsa Seram Islami yang setia menemani kami di sini. Insyaallah kita akan ketemu lagi di waktu yang akan datang dengan tema yang lebih menarik lagi, dan kita akhiri dan ditutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatib lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abubal nikmah wa abubal rizqi wa abubal quwah wa abubal sihah wa abubal salamah wa abubal afiyah wa abubal jannah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ahfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajalan ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya.